mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Yang pertama menjelaskan tentang penyelenggaraan peradilan pidana. Apa itu penyelenggaraan peradilan pidana? Yaitu penyelenggaraan peradilan pidana yang suatu sistem peradilan pidana untuk pertama kali dikenalkan oleh hukum pidana dalam criminal justice case di Amerika Serikat. Sering ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja atau struktur hukum dan institusi penegakan hukum yang berdasarkan pada pendekatan hukum dan pertimbangan hukum yang sangat menggantungkan kepada keberhasilan penanggulangan kejahatan serta efektivitas dan efisien kerja organisasi kepolisian. Sistem peradilan pidana berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian atau sebuah unsur yang saling terkait untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, atau tujuan akhir dari suatu tindak pidana adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dan apabila dikaji secara etimologi, maka sistem mengandung arti menghimpun atau komponen sistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan serta membebaskan seseorang dari tindakan pidana. Model penyelenggaraan peradilan pidana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tim kontrol, model dan proses model, serta family model atau kekeluargaan, dan yang terakhir yaitu model terpadu. Yang selanjutnya bab 2 yaitu materinya tentang sepintas perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Asas koorganisasi adalah suatu asas yang dilandasi dilakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan kepada Eropa yang ada di India dan Belanda atau Indonesia pada masa itu. Dengan kata lain, terhendak kepada orang Eropa yang ada di Indonesia diberlakukannya hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negara Belanda, serta asas koordinasi yang tertera pada 131 untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak berlakunya Eropa berlakunya di Indonesia, dan hukum pidana di Indonesia mula-mulanya hanya untuk daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah Hindu dan Belanda. Kemudian untuk seluruh Indonesia, KUHP ini ketika mulai berlakunya disertai Invoering Pandemi yang berupa pajak Belanda pada tanggal 4 Mei 1917 yang mengatur serta terperinci peralihan dari hukum pidana lama kepada hukum pidana baru. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1938 sesuai dengan stansnya nomor 57 tahun 1947 dinyatakan dimulainya berlaku di Jawa dan di Madura. Maka sebab itu Indonesia mengalami beberapa kali
24 tahun 1041 yang mengubahnya menjadi Ergin Index atau HIR yang bab 3 yaitu pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum formal, artinya hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana materi. Oleh karena itu, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana material yang memiliki hubungan dan kriteria yang erat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana material. Apabila berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang biasanya disebut dengan KUHP. Hukum acara pidana memiliki dua fungsi, yakni fungsi referensi dan fungsi preventif. Fungsi referensi adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Maka pada fungsi ini hukum acara pidana digunakan sebagai fungsi untuk melaksanakan dan penegakan hukum pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana. Yang kedua yaitu fungsi preventif, yaitu fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana setelah diharapkan mengurangi tindak kejahatan. Dapat dilihat pada peradilan yang memberikan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian fungsi dan bahwa hukum acara pidana memiliki 3 tujuan dasar, yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran suatu tindak pidana. Yang kedua yaitu untuk melakukan penuntutan kepada tersangka. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dan penjatuhan keputusan kepada terdakwa di persidangan. Bab selanjutnya yaitu bab 4 tentang tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana meliputi tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penentuan, dan tahap persidangan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu. Sistem terpadu maksudnya yaitu kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tahap persidangan walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap satu kesatuan dalam utuh atau saling terkaitan dan satu sistem peradilan pidana. Bab selanjutnya yaitu bab 5 yang bermateri tentang perihal penuntutan. Tuntutan pidana bukanlah soal pribadi lagi, tetapi persoalan kepentingan umum, dan oleh karena itu segala penuntutan hukum pidana haruslah pemerintah yang melakukan atas nama pemerintah atau masyarakat. Sejak itu penuntutan umum atas nama pemerintah yang dituntut semua pelanggaran undang-undang di muka peradilan, dan setelah hakim menjatuhkan keputusan, ia pula lah yang menyelesaikan keputusan tersebut. Di dalam pasal KUHP bahwa penuntutan umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk pembentukan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana. Untuk itu, sifat-sifat khusus suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Dengan terdakwa dipersilakan kepada karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana. Penambahan serta perbuatan surat terdakwa
dalam sistem HIR dapat terjadi manakala dalam pemeriksaan persidangan dapat diketahui beberapa hal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, tetapi menurut undang-undang ada alasan untuk memberatkan hukuman. Bab selanjutnya yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili. Kewenangan pengadilan untuk mengadili, kewenangan yaitu tujuan utamanya untuk membahas kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan, mana yang benar dan mana yang tepat, yang berwenang mengadili satu sengketa atau kasus yang timbul agar pengaduan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Ada dua macam kewenangan, yaitu kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Kewenangan mutlak adalah yang menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili, misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Maka berdasarkan pasal 63 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kewenangan pengadilan tersebut ada pada pengadilan agama. Contoh lain mengenai masalah sewa-menyewa, hutang piutang, jual beli, gadai, hipotek adalah berada dalam pengadilan negeri atau PN. Selanjutnya yaitu bab 7 tentang ganti kerugian rehabilitasi penggabungan gugatan ganti kerugian, yaitu ganti kerugian rehabilitas dan penggabungan gugatan ganti kerugian, yaitu pengaturan pelaksanaan ganti rugi rehabilitasi terhadap tindakan atau pemidanaan, penahanan, penuntutan, dan pengambilan atau dikenakan tindak pidana lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau penerapan hukum rehabilitasi seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas peninjauan kembali diatur dalam KUHP PP nomor 27 tahun 1983 dan Kemen Keuangan nomor 983 KMK 01 1983 dan Undang-Undang nomor 4 tahun yang tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi oleh yang berhak ditujukan kepada negara melalui pengadilan negara. Besar ganti rugi dari Rp5.000 hingga Rp3.000.000. Selebihnya melalui gugatan. Ini pun tidak tetap merata, tetapi diperoleh tergantung proses atau ketersediaan penyelenggara. Pergabungan penyelenggara penggugatan ganti rugi terhadap seseorang, tersangka dan terpidana diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 141 KUHP, termasuk dalam pihak ketiga yang berhak gugatan atau gugatan perpajakan, gugatan pesangon atau perusahaan, gugatan perasuransian dan kesehatan atas tindakan kerugian orang lain atau pihak ketiga. Penggabungan perkara gabungan ganti rugi antara perkara pidana dan perdata dengan sendirinya berada dalam pemeriksaan tingkat banding sebagai petunjuk gugatan. Selanjutnya yaitu bab 8 tentang pemeriksaan sidang di sidang peradilan. Pemeriksaan sidang di
suatu proses peradilan pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu perkara, baik berupa tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidik dan penuntutan maupun pada tahap persidangan tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran material suatu perkara tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ayat 2. Pemeriksaan sidang peradilan yang pertama yaitu pemeriksaan identitas terdakwa, yang kedua pembacaan surat terdakwa, yang ketiga proses pembuktian, yang keempat penuntutan, yang kelima vonis atau putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu bab 9 tentang perihal pembuktian. Pengertian pembuktian yaitu kata pembuktian berasal dari kata bukti, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapatkan awalan mem dan akhiran an. Maka pembuktian artinya proses pembuatan cara pembuktian sesuatu yang menyatakan kebenarannya suatu peristiwa. Demikian pula yang mendapatkan awalan mem dan akhiran an, yang artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dan meyakinkan dengan bukti-bukti menurut J.C. T. Simon Hoyt, DKK, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara, bertujuan untuk supaya dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan yang digunakan untuk keputusan sebagai perkara tersebut. Selanjutnya yaitu bab 10 tentang putusan-keputusan pengadilan. Hakim merupakan dan tempat terakhir bagi pencarian keadilan dalam proses keadilan. Dalam suatu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima dan memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Keputusan pengadilan merupakan pasal 1/11 dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua keputusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuasaan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Jenis-jenis keputusan hakim yang pertama yaitu putusan akhir, yang kedua putusan yang bukan keputusan akhir. Bentuk-bentuk keputusan hakim yaitu keputusan bebas serta keputusan lepas dari segala tuntutan umum dan putusan kepemidanaan. Yang selanjutnya yaitu bab 11 tentang upaya hukum. Upaya hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang tidak puas dengan pengadilan di berbagai tingkat peradilan. Ada dua upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang termasuk ke dalam upaya hukum biasa yaitu upaya hukum banding serta upaya hukum kasasi. Selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa yang termasuk ke dalam upaya luar biasa adalah kasasi demi kepentingan umum dan peninjauan kembali atau PK keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan
negara dalam pengajuannya dan juga merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia yang tidak puas dengan keputusan pengadilan. Selanjutnya yaitu bab 12, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Pengertian eksekusi yaitu secara etimologi berarti melaksanakan, menjalankan, dan pelaksanaan. Sedangkan secara terminologi yaitu eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijadikan secara paksa oleh pelaksana hukum sebagaimana yang dilaksanakan sebagai semestinya. Pasal 195 HIR atau pasal 207 RBG dikatakan hal menjalankan keputusan pengadilan negara dalam perkara dalam tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negara adalah atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri yang ada di tingkat pertama. Pemeriksa perkara tersebut menurut cara yang diatur dalam pasal HIR. Dasar hukum eksekusi yang pertama yaitu sedangkan jenis asas eksekusi yaitu putusan yang akan dieksekusi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali putusan serta merata, keputusan provisi, dan yang kedua yaitu keputusan tidak dijalankan secara sukarela kepada yang kalah dan bersifat kondenator. Eksekusi atas perintah dan pimpinan oleh ketua pengadilan. Jenis-jenis eksekusi yaitu eksekusi real, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi untuk melakukan suatu tindak perbuatan